Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang video berisik tentang momen dari Deddy Mulyadi. Kita lihat sama-sama videonya. Alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung, bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini. Saudara, ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Apa yang disampaikan oleh Pak Rizik pasti berbau dengan provokasi supaya membenci sesuatu pihak manapun yang diserang. Yang pasti tidak mungkin menjadi kota berhala atau provinsi berhala, itu tidak mungkin. Emang baik ketika berjuang Islam, menegakkan syariat Islam, tapi yang menjadi masalah seperti ini, misalkan ada orang-orang yang mengunjung itu orang-orang awam, mencerna dengan cernaan yang bulat-bulat saja. Jadi misalkan lihat patung kemudian mengkafirkan orang yang membuat patung. Itu patung-patung biasa, misalkan kodok misalkan yang akan ditempatkan di pantai dicap sebagai berhala. Kalau secara ijmal global berhala ya patung. Tapi patung itu dibuat untuk apa? Disembah atau tidak? Ini mungkin salah paham apa yang disampaikan oleh gubernur sekarang atau yang dilakukan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat sama-sama apa motivasi atau tujuan daripada patung tersebut. Kita lihat sama-sama videonya. Dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Dari isu bahwa beliau itu membuat 1000 patung. Inilah jawaban selanjutnya. Di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan paleret, dibikin patung apa celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas pleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang 2 muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma.
Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleren. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah, di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu. Nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu. Mungkin saking sayangnya sama saya. Jadi itulah penyampaian dari beliau, keterangan dari Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat waktu itu di Kabupaten Purwakarta adanya penciptaan patung itu salah paham, bahwa beliau membumikan budaya asli Purwakarta yang disampaikan beliau merupakan sebagai pejabat publik, sedangkan Pak Rizik itu bukan siapa-siapa. Beliau itu adalah sebagai pejabat publik yang secara konstitusi, misalkan patung itu mau dilarang dibuat, ya entah patung itu buat celengan atau apa, ya secara menyeluruh bikin peraturan yang secara jelas. Kenapa mereka itu tidak mengkritik atau tidak menyerang patung-patung yang ada di luar situ, misalkan di Kodim, karena takut. Kan di Kodim itu banyak patung-patung seperti puma, singa, atau macan dan lain sebagainya. Dan itulah, mungkin itu saja teman-teman, bisa dinilai sendiri bagaimana provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Pak Rizik ini.